warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi di mata kuliah akuntansi syariah. Materi pada hari ini sudah Bumi bagikan di blognya Bumi tentunya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi menurut AAO IV dan juga pemikir Islam. Di pertemuan kelima ini, di konsep dasar akuntansi menurut AAO IV dan pemikir Islam, kita akan belajar bersama tentang tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Apa sebenarnya tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan? Jadi menurut organisasi AAOIV, manfaat dengan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentunya dapat dijadikan panduan ya bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, dengan tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan tentunya membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi yang standar akuntansinya belum diatur. Yang ketiga tentunya membantu untuk memandu manajemen ketika membuat pertimbangan ya pada saat menyusun laporan keuangan itu sendiri. Dan yang kelima, jika diungkapkan dengan baik laporan keuangan tersebut, maka akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi. Yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan tentunya. Kepercayaan kepada siapa? Kepada lembaga keuangan syariah. Pendekatan yang digunakan oleh pemikir Islam dalam AOIW untuk menyusun tujuan laporan keuangan tentunya dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer ya. Akuntansi kontemporer yang berlaku saat ini, kemudian dilakukan sebuah tes analisis, apakah akuntansi kontemporer saat ini itu sudah sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Kalau bertentangan maka ditolak, kalau sesuai syariah Islam maka akan diterima, seperti itu. Di dalam akuntansi syariah itu sendiri, penekanannya ada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Di mana akuntabilitas di sini tercermin melalui tauhid ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini itu harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya memfungsikan fungsi dari manusia itu sendiri sebagai khalifah Allah di bumi ini. Pada saat yang sama tentunya akuntansi itu selain harus akuntabilitas juga bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah di mana seluruh aturan dalam melakukan kegiatan bisnis dan personalnya harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi terkait dari pendekatan ya yang digunakan oleh pemikir Islam dalam AOIV itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk kepada siapa saja pemakai dan yang membutuhkan informasi laporan keuangan itu. Yang pertama di dalam AAOIFI itu yang pertama adalah pemegang saham, yang kedua pemegang investasi, yang ketiga pemilik dana, keempat pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, dan pengelola zakat tentunya. Itu tadi siapa saja yang membutuhkan dan yang memakai laporan keuangan. Jadi versinya AAOIFI. Kita masuk ke paradigma azas karakteristik transaksi syariah. Jadi paradigma azas dan karakteristik transaksi syariah itu sendiri sebenarnya berdasarkan prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Menurut Ibnu Al-Arabi, jadi di dalam transaksi itu tidak boleh adanya bunga. Dan tentunya di dalam perdagangannya itu harus halal.
Selanjutnya tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Dan juga tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti atau keadaan yang tidak jelas. Dan berikutnya yang harus dipertimbangkan yaitu al-makhosyidnya dan al-masalihnya, di mana al-makhosyid itu sendiri merupakan tujuan yang harus selalu disesuaikan dengan tuntunan Islam. Sedangkan al-masalih adalah kesejahteraan atau perbaikan di muka bumi. Itu ya yang harus diperhatikan dalam transaksi syariah. Harus berdasarkan prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Akuntansi syariah pun juga seperti itu. Kita masuk ke syarat kualitatif laporan keuangan menurut EEUIFI, yaitu harus relevan tentunya, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan juga dapat dimengerti. Jadi yang perlu digarisbawahi dari pertemuan keempat dan juga kelima ini, kemarin kan kita sudah membahas terkait PSHK, hari ini kita membahas terkait EEOIFI. Jadi di sini yang harus rekan-rekan pahami istilah-istilah yang ada di dalam akuntansi syariah itu sendiri, PSAK. Jadi PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan, PSAK. Siapa yang mengeluarkan? DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan untuk Accounting Auditing Organization of Islamic Financial Institution, EEOIFI itu juga mengeluarkan standar akuntansi keuangannya sendiri. Bedanya kalau Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang ada di Indonesia itu mengeluarkan standar akuntansinya itu berlaku baik untuk lembaga keuangan syariah, non-bank maupun bank. Sedangkan yang organisasi EEOIFI itu hanya berlaku untuk lembaga keuangan syariah. Jadi di sini teman-teman harus mulai memahami seperti itu ya. Demikian yang dapat Bu Mei jelaskan terkait materi pada hari ini. Ada kurang lebihnya Bu Mei mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.